Baik Bu, perkenalkan saya Dr. Disala dari Poliklinik Prakagareni dan Bu Syapa. Oke baik Bu, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik ya Bu ya. Nanti akan saya lakukan anamnesis dulu, kemudian akan saya lakukan pemeriksaan fisik. Nantinya ada beberapa tindakan dan pemeriksaan yang mungkin kurang menyenangkan. Apakah itu bersedia? Oke baik Bu, saya ingin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat dan bahannya ya Bu ya. Di sini ada lampu senter yang telah siap digunakan. Kemudian Ibu, apakah Ibu telah bumbung air kecil? Oke baik Bu, saya akan mulai dengan anamnesis dulu ya Bu ya. Di sini saya akan bertanya dengan nama Ibu siapa, kemudian usianya, kemudian nama suami Ibu, alamatnya tinggal di mana, untuk agama, suku dan tahun menikahnya. Oke baik Bu, di sini saya akan memulai anamnesisnya. Saya akan bertanya mengenai riwayat kontrasepsi terdahulu. Apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya atau riwayat kontrasepsi terakhir sebelum kehamilan ini? Oke baik Bu, ini kehamilan pertama ya Bu ya, dan juga tidak pernah menggunakan kontrasepsi. Saya akan menanyakan riwayat obstetri lalu ya Bu ya, untuk mulai dari usia kehamilan saat melahirkan, kemudian persalinannya itu apakah spontan belakang kepala, vakum forceps, section sesar ya Bu ya. Kemudian untuk penolong persalinannya baik dari dokter atau bidan, jenis kelamin dari anak, apakah lahir selamat ataupun mati, berat badan bayi saat ini, dan juga usianya. Oke baik Bu, saya akan bertanya untuk riwayat kehamilan sekarang Ibu ya. Apakah ada HPHT dan taksiran persalinan? Kemudian apakah ada perdarahan pervagina, keputihan, mual muntah? Apakah ada nyeri, rasa kontraksi atau kenceng-kenceng? Oke baik Bu, kemudian saya akan menanyakan riwayat penyakit, riwayat medis. Apakah Ibu ada penyakit jantung, hipertensi, untuk diabetes, penyakit hati seperti hepatitis, apakah ada HIV? Oke, kemudian apakah ada infeksi menular seksual, tuberkulosis, alergi, penyakit ginjal kronik, thalassemia, malaria, asma, epilepsi, alergi, riwayat penyakit kejiwaan, riwayat operasi, obat yang rutin dikonsumsi, status imunisasi tetanus, riwayat transfusi darah, golongan darah, riwayat penyakit keluarga seperti diabetes, hipertensi, kelainan ganda dan kelainan kongenital. Untuk riwayat kecelakaan apakah ada? Oke, kemudian saya akan menanyakan riwayat sosial ekonomi ya Bu ya. Usia Ibu saat pertama kali menikah, untuk status perkawinannya, berapa kali menikah dan berapa lama pernikahannya. Kemudian respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan dan kesiapan persalinan, jumlah keluarga di rumah yang membantu Ibu dalam persalinan dan kehamilan. Terus kemudian pembuat keputusan dalam keluarga. Kemudian saya akan bertanya mengenai kebiasaan atau pola makan minum, kondisi rumah, apakah sanitasinya baik atau buruk, kemudian listrik dan alat masaknya apakah bersih dan juga baik. Kemudian apakah Ibu memiliki kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan maupun alkohol, pekerjaan Ibu atau aktivitas sehari-hari ngapain ya. Kemudian pekerjaan dari suami, kemudian ada dari pendidikan dan penghasilannya, apakah berkecukupan, kehidupan seksual dari riwayat seksual pasangannya, apakah Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oke baik, kemudian untuk tempat melahirkan apakah sudah ditentukan, dan juga pilihan pemberian makanannya. Oke baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum. Di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dulu ya Bu ya. Oke baik Bu, setelah itu saya akan memeriksa keadaan umum dan kesadaran. Apakah kompos mentis, delirium maupun koma. Di sini normal ya Bu ya, sadar sepenuhnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, tinggi badan, dan juga pemeriksaan berat badan ya Bu ya, apakah normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lengan atas yaitu lila. Apabila dia kurang dari 23,5 itu termasuk kekurangan energi kronik ya Bu ya. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada tanda-tanda anemis seperti konjungtiva yang pucat maupun nadi meningkat atau normal. Dan juga saya akan melihat apakah ada edem di seluruh tubuh. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri. Di sini saya akan melakukan inspeksi untuk melihat tinggi fundus uteri, di mana melihat keadaan dinding perut, apakah ada hiperpigmentasi, ada areola mamae, linea nigra, dan juga striae.
Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk tinggi fundus uteri, keadaan dinding perut, apakah ada massa, cairan bebas maupun nyeri tekan abdomen. Oke, untuk tinggi fundus uterinya sudah ditentukan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan status vokalis. Saya akan mulai dari inspeksi untuk melihat labium dan perineum, muara uretra, fluor albus atau sekret abnormal. Oke, baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam yaitu vaginal touch atau VT ya Bu ya. Di sini pemeriksaannya akan saya menggunakan jari saya ya Bu ya, jari tangan. Nanti akan saya masukkan ke dalam vagina Ibu. Mungkin ada beberapa akan menimbulkan rasa khawatir dan kurang nyaman, kurang menyenangkan, tapi tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungannya Bu ya. Apakah Ibu bersedia dan telah mengerti tujuan dan prosedur pemeriksaan? Oke, baik Bu, di sini Ibu saya minta untuk mengisi info konsen ya Bu ya, persetujuan untuk melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan, ada kapas, dan larutan antiseptik, sarung tangan, sabun dan air ya Bu ya. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu mulai dari vagina, besar dan konsistensi dari posio, apakah lunak, keras atau kaku, besar dan arah korpus uteri, pendataran dan juga pembukaannya berapa sentimeter. Permisi Bu, di sini saya akan menggunakan kedua jari saya. Oke, baik Bu, untuk hasil tadi kondisinya belum ada pembukaannya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan palpasi menentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran untuk mengukur tinggi dari fundus uteri. Di sini fundus uteri telah ditentukan ya Bu ya di sini. Kemudian saya akan menggunakan meteran. Baik Bu, kemudian akan saya ukur ya. Di sini akan saya ukur hingga ke PAP di 36 cm ya Bu ya, atau di 11 inch. Bu, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold. Di sini saya akan mulai menggunakan kedua tangan saya. Pertama, untuk Leopold 1, saya akan meletakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Kemudian akan memperhatikan jari untuk tidak mendorong uterus ke bawah. Kemudian jika diperlukan akan saya posisi uterus bawah dan letakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di bagian lateral depan, kanan dan kiri setinggi tepi atas simfisis. Kemudian saya akan mengangkat jari telunjuk kiri dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah. Kemudian atur posisi pemeriksa hingga menghadap ke bagian kepala ibu. Kemudian saya akan meletakkan ujung ke telapak tangan kiri dan telapak tangan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang berada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Di sini saya akan meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan, telapak kanan pada dinding perut lateral kiri Ibu secara berjajar dan pada ketinggian yang sama. Akan saya mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersama, telapak tangan kiri dan kanan, kemudian bergeser ke bawah dan merasakan adanya bagian yang rata memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Bu. Oke, baik Bu. Kemudian saya akan melanjutkan ke Leopold 3. Di sini saya akan mengatur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian meja Ibu ya Bu ya. Di sini saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak kanan pada dinding lateral kanan bawah Ibu. Kemudian saya akan menekan secara lembut dan bersamaan bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi untuk melihat apa bagian keras, bulat maupun homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokongnya Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian untuk pemeriksaan Leopold yang keempat, saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan, uterus bawah. Ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian kedua ibu jari kiri dan kanan dirapatkan, semua jari-jari tangan yang berada di dinding bawah uterus. Saya akan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan kanan, apakah konvergen atau divergen, untuk melihat apakah kepalanya sudah masuk ke PAP atau enggak.
Kemudian saya akan memindahkan ibu jari dan tunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upaya untuk memegang pinggang bayi. Permisi Bu. Bu, kalau pemeriksaan fisik labornya telah selesai. Kemudian saya memvisualisasikan bagian ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di bawah antara tangan kiri dan sifisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya DJJ. Di sini saya akan mengangkat kedua tangan dari perut ibu, kemudian mengambil stetoskop monoaural berupa funduskop dengan tangan kiri, kemudian menempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi ya Bu ya. Di sini saya akan menempelkan telinga kiri pada pemeriksa dan mendengarkan denyut jantung bayi, dan apabila terdengar akan saya pindahkan titiknya ya Bu ya. Jadi saya akan mendengar dan hitung bunyi jantung bayi selama 5 detik sebanyak 3 kali. Kemudian pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Kemudian jumlah perhitungan 1, 2, 3 akan dikalikan dengan 4 untuk mendapat frekuensi denyut jantung nadi per menit. Permisi Bu. Oke, baik Bu. Kemudian saya akan mengatakan semua peralatan telah digunakan pada tempat semula. Untuk pemeriksaan telah selesai, saya akan mengangkat dan penutup dan rapikan kembali. Ibu bisa merapikan kembali pakaian ibu. Kemudian ibu bisa duduk kembali dan saya akan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia dalam status pasien. Baik Bu, pemeriksaan telah selesai. Saya izin mencuci tangan angka dan membacakan hasil pemeriksaan serta pencatatannya Bu ya. Oke, baik Bu, pemeriksaan saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih Bu.